Bagian dari cognitive bias juga sering kita lakukan adalah lack of meaning. Kurangnya makna. Ini kita lakukan biasanya seperti ini pola-polanya lack of meaning itu. Yang pertama, biasanya kita membuat cerita sendiri. Meskipun dengan data yang terbatas. Jadi, ya manusia itu kan memang punya keterbatasan. Malam ini kita tahu banyak tentang batasnya nalar, termasuk informasi. Nah, kadang-kadang kita itu sebenarnya informasinya hanya sedikit. Tapi kita reka sendiri, kita kembangkan sendiri, kita bikin pola-pola sendiri dengan informasi yang terbatas itu. Itu sebenarnya cognitive bias bagian lack of meaning. Lihat teman jalan, satu laki-laki, satu perempuan misalnya, ya cuma jalan saja berdua, terus kita bikin cerita sendiri. Wah, itu sedang pacaran nih, paling nembaknya waktu kemarin pas ulang tahun, mungkin ini. Ini kan cerita rekaan kita sendiri. Data yang kita punya hanya melihat dia sedang jalan berdua, teman laki-laki dan teman perempuan. Tapi kita rangkai sendiri cerita versi kita. Itu seolah-olah kita itu benar, tapi sebenarnya kita sedang melakukan bias, mengalami bias dalam berpikir. Ini juga membatasi proses berpikir jernih kita. Karena ceritanya ternyata rangkaian kita sendiri. Atau yang kedua, mengasumsikan sifat-sifat dengan melakukan generalisasi atau stereotype. Ini cara berpikir seperti tadi ya, biasanya begitu kok. Oh, orang kalau dari daerah sana itu gayanya memang begitu. Nah, itu stereotype. Jadi melakukan generalisasi yang tidak bertanggung jawab. Wong ngertinya cuma sedikit kok, kesimpulannya jadi banyak. Digeneralisasi. Dari satu orang digeneralisasi untuk semua orang. Selanjutnya, termasuk bagian cognitive bias dalam aspek lack of meaning ini yang merupakan batas nalar, itu adalah menganggap tahu apa yang dipikirkan orang lain. Kita ini sering sok tahu seperti ini. Ini kelihatan loh dari komentar-komentar, mungkin teman-teman sering komentar di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Kita itu sering menuduh orang, dalam tanda petik ya, menganggap kita tahu pikiran-pikirannya orang. Jadi mungkin orang itu motifnya apa, tapi kemudian kita judge dia. Wah, kamu ingin pamer ya. Wah, kamu ingin dipuji ya. Wah, kamu melakukan ini karena ingin ini ya, ingin itu ya. Itu kita menilai apa yang dipikirkan orang. Kita menganggap kita tahu apa yang dipikirkan orang. Padahal mungkin tidak begitu. Dan kita percaya kemudian dengan kesimpulan kita sendiri. Padahal itu kita hanya menebak-nebak saja. Sehingga kemudian kejernihan kita bisa dipertanyakan. Karena itu sejenis cognitive bias. Apa benar kamu tahu yang dipikirkan orang lain? Kok mudah sekali engkau menilai dia? Kan banyak hal yang sifatnya batin, yang itu hanya orang itu sendiri yang tahu. Niat, keikhlasan misalnya, lillahi ta'ala atau tidak, karena benda atau karena Allah, karena nyari keuntungan atau ikhlas lillahi ta'ala, itu kan sebenarnya batin masing-masing orang yang tahu. Jadi kadang-kadang kita itu sok tahu dengan yang seperti itu, seolah-olah dia pasti begitu, isi pikirannya pasti begitu. Nah, ini termasuk jenis cognitive bias dalam aspek lack of meaning. Kemudian sering juga kita lakukan memproyeksikan pemahaman saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Sehingga mungkin kita kemudian menyesali masa lalu atau menganggap masa depan itu seperti masa sekarang, sehingga kita berlebihan dalam menyikapinya. Jadi memproyeksikan pemahaman kita saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Seolah-olah masa depan itu persis seperti situasi kita sekarang.
Atau kita sesali berlebihan masa lalu karena kita menggunakan perspektif hari ini. Situasi-situasi sejarah tertentu itu ya membacanya sesuai konteks zaman itu. Zaman penjajahan, situasinya seperti apa, cara hidup, cara berpikirnya seperti apa. Dulu zaman Nabi di Mekah abad ke-6 Hijriyah itu situasinya seperti apa, mode hidup, gaya hidup seperti apa. Zaman itu mungkin masih banyak perang-perang, memang gaya hidupnya seperti itu. Nah itu kalau kita pahami dengan logika hari ini, ya mungkin kita, orang dulu itu memang belum beradab, orang dulu itu udah macam-macam. Itu pemahaman saat ini kita pakai untuk menilai masa lalu. Bahkan kita jadikan standar untuk merancang masa depan. Ini kadang-kadang berakhir dengan kekecewaan atau ketidakbergunaan. Jadi ini bagian dari cognitive bias, yaitu lack of meaning.